Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa izzatin illallahu sirri fis sirri ala fis sirru wafiyatin wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Insyaallah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah dengan segala limpahan karunia rahmah hidayahnya. Kita dapat malam ini beribadah kepada Allah dengan bertolabul ilmi pada grup 4 mancanegara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah. Kalau kita berbicara mengenai wujud sebuah kajian, terutama terhadap isbatullah dalam asma innalillahi, dalam pecahan hu Allah, Allahu. Ini kalam daripada kata ini dia sudah memisahkan derajat atau martabat. Martabat pengakuan disebut dengan hu Allah, itu yang mengaku. Kenapa? Karena di dalam Islam awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah, maka lahirlah kodrat pengakuan hu Allah, aku Allah. Tapi kembali kepada tajuk ibadah, kodrat dipandang dari sisi ibadah, yaitu dinaikkan ke makom ilmu. Awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid, awal mula jadi. Mengaji diri sama mengkaji Tuhan. Awal diri adalah Tuhan. Maka lahirlah pengakuan ta'yin, pengakuan diri, yaitu keputusan diri. Allah adalah aku. Ini beza dengan aku adalah Allah. Kalau penetapan Allah itu aku, itu beza. Kalau kita simak kalam itu beda. Tapi maknanya sama maksud dia. Kenapa ada kata-kata bernapas naik turun keluar masuk? Nah, ini mulai kata-kata ini membuka pecah paham. Tidak ada kata keluar masuk naik turun. Tetapi yang ada mengingat
ke bawah dinamakan aku, mengingat ke atas dinamakan dia. Aku daripada makom penyebutan aku Allah, maka aku lebih tinggi derajatnya daripada nama, maka naiklah aku. Jadi boleh kita kata ni adalah titik ke titik. Dia berzikir bukan naik turun. Kalau naik turun bukan berzikir. Zikir itu kan ingat, bukan bertajali. Jadi kalau dia menengok ke bawah dengan dia menengok ke atas, itu dia mengingat. Dia bertajali mengingat, bukan bertajali naik turun keluar masuk. Ini pemahaman ini harus cepat dimusnahkan. Ya. Kenapa? Kalau kita bicara daripada kata hu Allah, Allahu, sekarang kalau kita ikuti metode orang-orang zaman dahulu, hu ke bawah, Allah ke atas, atau hu ke atas, Allah ke bawah. Apa iya orang dengan nama dia kita pisah-pisah? Nama dia di mana? Dia di mana? Namanya ke atas, orangnya ke bawah. Mau tak kita kalau kita dipanggil Cik, tapi dia tengoknya ke kanan, bukan? Tak cocok lah kan? Dia tak tengok kita, kerana nama kita jauh di kanan, kita di depan. Nah, inilah kita adalah wujud manusia hayat mengikuti Tuhan, bukan mengikuti nama. Nah, karena nama dia berasal dari alif lam lam ha, kita baca awal alif akhir ha, ah. Nah, itu ya. Maka itu adalah zat yang maujud. Ibarat sama kayak tulisannya nampak kalau kita baca. Tapi siapa yang punya nama itu? Oh, rahasia ya, tak boleh bujalah tahu. Nah, rahasia itu dinamakan ya, rahasia itu dinamakan Sekarang kalau itu rahasia, sebetulnya siapa itu? Ternyata itu dibalik menjadi kalamhu. Ya, kenapa? Kalau dia disatukan berjumpa dengan itu namanya Sir bertemu dengan zat lenyap, maka menjadi batin. Batin itu namanya ini maka saya bilang saya pelan-pelan nih. Ini siap pusing di kepala kita nih, berpikir nih kan. Bertemu dengan sir atau bertemu dengan zat. Coba hilanglah dia karena ditelan oleh sir, tak tampak lagi jadi rahasia dia. Kalau dia tak tampak, namanya tu inilah kita ni harus tahu, syahadat itu hakikat awal terjadinya adalah awal kata tercipta, yaitu itu awal syahadat jadi. Jadilah wujud, namanya ada, tak boleh dikasih nama.
Dia belum punya dampingan, jadi syahadat belum tumbuh masa itu. Karena ini ada yang meniupkan, itulah rahasia. Ya. Itulah rahasia tadi. Rahasia inilah yang dipadu dengan sir tambah itu yang menjadi itu adalah batin. Maka tumbuh awal syahadat ini jadi setelah awal zat kunah yang dijadikan oleh Allah yang meniupkan adalah maka bertemulah di dalam satu kodrat bernama maka menjadi tajali. Dan muncullah kodrat zat dan kodrat kodrat menjadi ilah, kodrat menjadi Allah dohir, kodrat menjadi ilah batin. Adalah diri rahasia. Nah, pegang di situ. Diri rahasia itu dinamakan, kalau kita dalam dalam kaji sifat 20 salbiyah, ma'nawiyah dan nafsiyah. Jadi itu nafsiyah. Ya. Dia adalah diri rahasia yang menyatukan antara zat dengan sir. Aku dengan dia. Inilah diri tajalli. Inilah diri yang kita kata dengan Ahmad. Yang kita kata dengan Ahmad itulah yang maujudnya Muhammad, yang batinnya Ahad, itulah sir. Itu batinnya. Adalah Ahmad, adalah Muhammad wujudnya. Sementara sir adalah Ahad. Muhammad, Ahmad, Ahad. Jadi di antara tiga makom tadi baru kita paham rupanya ini kalau kita kaji syahadat dari Allah tadi, tajalinya adalah tauhudun, bukan tauhid. Jangan salah daripada mencari. Tauhudun adalah tauhudun, artinya hubungan batin. Setelah perkara batin ini selesai, didohirkan dan dihubungkan, ini tauhidin. Bukan tauhudun, tapi tauhidin. Di tauhudun dia belum punya nama dia sama sekali. Setelah diijab kabulkan dalam bentuk baiat, membaiat, ya, dibaiat oleh Apa kata Apa kata Kata asyhadu an la ilaha illallah, diakuilah pada Tuhan dia. Apa kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata aku bersaksi daripada itu. Inilah titik tiga yang berdiri. Tapi pada masa terjadinya dua perkara tadi, yang ingin menamakan Allah, yang Allah ingin menamakan Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka terjadilah zahir dan batin. Titik tidak ada berubah daripada titik. Berarti zahir batin inilah yang menjadi Allahu dan Allah. Kalau Allahu illah sir, Allah adalah inilah yang jatuh
ma'rifatullah di agama, tapi pada diri Allahu. Kalau pada diri adalah jatuh kepada aku. Makanya kita mengamalkan bahwasannya naik hu, maka leburlah kalam asma Allah menjadi kodrat maka tinggallah aku. Aku itu alif tersirat, itu adalah alif tersurat atau aftar. Inilah asal usul inna lillahi. Aku kembali kepada wujud semula. Tuhan asal diriku, kembali ku menjadi Tuhan. Titik, titik, dan titik. Bertajalilah titik nafsiyah pada nyawa, salbiyah pada zat, dan manawiyah pada sifat. Inilah titik tiga tadi. Jadi inilah yang dikatakan pengakuan dengan penetapan itu beza. Kalau ini dijadikan sebuah zikir, tak boleh sebetulnya disebut Allah. Tapi mensirnakan asma, mewujudkan husna, husna kembali menjadi wujud semula. Ini tajalli batin. Makanya nafsiyah pada nyawa, nafsiyah, salbiyah, nafsiyah, maknawiyah. Betul tak? Ini tajalli batin. Apa bentuk daripada yang datang? Itulah aku yang hu tadi. Dia bisa menjadi hu Allah, tapi tak boleh aku Allah, tak boleh diucapkan atau dikalamkan. Tetapi kalau ingin dikalamkan, dia akan menjadi ya ma'i, ya hu. Itu boleh. Tak boleh hu Allah jadi zikir, tapi jadi pandangan boleh. Kalau jadi ibadah, itu lebih dipakai oleh Rasulullah dengan sebutan ya ma'i, iyahu. Arti dia apa? Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Inna lillahi. Ya ma'i iyahu. Tapi kalau yang kedua ingin kita lebih halus lagi, ingat kodrat awalnya. Jangan juga dizikirkan Allahu atau Allah, tapi berzikirlah pada kodrat titik dan titik, yaitu naik, turun. Tinggallah awal jadi, semula jadi, yang menjadikan tadi. Sedap tak cerita ini? Luar biasa, Bu, ya. Sedap lagi nih, luar biasa nih. Setelah itu, disinilah Allah memberikan suatu pemberitahuan bahwa itu semua yang kalian tengok adalah batinku. Yang kalian mengaku nafsiyah tadi itu adalah nafas. Yang kalian tengok diam duduk awal mula jadi itu, yang kesana kesini tadi menjadi itulah tanafas. Yang asal kata alif hamzah baris di atas itu adalah alif hamzah baris di bawah adalah alif hamzah baris di depan adalah
Di belakang tak ada Buya. Adalah. Apa isi itu Buya? Kan ada satu lagi. Napas, tanapas, ampas, nupus. Apa ada nama nupus Buya? Kalau pada nupus tu, itulah kita kata alif hamzah, ya, baris di depan. Itu nupus. Mana ampasnya Buya? Apa yang kau tengok alif tu ada kan? Ada. Itulah alif hamzah. Iya. Itulah yang kau tengok alif tu. Itulah jasad. Itulah ampas. Ampas. Jadi tak ada lah yang turun naik, tak ada juga lah keluar masuk. Tapi aku mengingat yang di dalam dengan yang di luar. Siapa yang mengingat? Bertajali sebagai batin nafsiyah. Dia tengok ke bawah, ada sir. Dia tengok ke atas, ada menjadi aku. Sementara ke atas menjadi zat yang terlihat. Aftar, alif, nyata. Nafsiyah yang bolak-balik mengingat. Dia ke bawah mengingat sir, dia ke atas mengingat zat. Sir juga alif, zat juga alif. Tapi karena ada perjanjian, Aftar, engkau kunyatakan untuk menyembah. Maka yang menyembah ini jatuh kepada alam tanapas. Kenapa dikatakan alam tanapas? Tanapas itu arti dia itu adalah diri yang benar. Kalau napas, diri yang sesungguhnya. Diri tanapas, diri yang benar. Apa benarnya dia? Kalau dia memang sebuah diri tanapas? Iya. Dia selalu bertajali menjaga dua perkara tadi. Apa ternapasnya? Dia balik ke bawah beribadah. Dia naik ke atas. Janganlah kau berpisah. Wahai Aftar, wahai Ba'dar, akulah menyaksi kalian-kalian. Kalian juga Tuhan yang zahir. Kalian berdua juga Tuhan yang batin. Akulah yang tanapas. Akulah diri yang menyaksikan. Maka ternapas jatuh kepada dengan kodrat diri itulah ternapas asal wujud daripada kerja dia beribadah saja. Itu ibadah, naf itu adalah diri, as itu yang benar. Dialah yang beribadah mengingatkan aku adalah engkau, balik lagi engkau adalah aku. Ini yang dijadikan ternapas itu sebuah wujud yang dikatakan zikir tunggal. Dia mengunjungi satu kodrat, dua wujud dinamakan kodrat tunggal. Disinilah kita harus paham jamaah sekalian. Dengan adanya dua alif yang dijaga oleh zikir sir tunggal tadi, maka kita kembali menengok. Kita tengok kembali terhadap kodrat yang tiga tadi. Tapi kita tak bahas dulu, cuma dua yang kita bahas. Antara napas dengan tanapas. Tanapas adalah zikir, adalah diri yang menyaksikan. Sir ke dalam, keluar. Itu yang dia saksikan. Dia lihat di luar. Dia lihat, dia rasakan ke dalam, dia tengok di luar. Apa dia kata? Itulah tali nyawa kita. Tanapas. Nanti kalau kita pulang, alif yang tak terlihat nih dilihatkan oleh batin.
tadi. Dan nafas itulah yang maujud menjadi wujud yang serupa dengan nafas yang hu atau aku yang menunggu. Maka dia kembali sunuk sama bentuknya, tak ada beza dia sedikit pun. Itulah zikir yang sangat kekal, disebut dengan zikir tunggal. Nafas dan tanafas adalah jawaban dari hu, Allah, Allahu. Alif hamzah baris di atas adalah ah. Itu kita tak boleh lupa. Betul-betul kita paham akan perjalanan seperti ini. Titik ah, oh. Titik wujud ah, wujud sir dan batin ah, zat sir, lenyap zat dalam sir. Maka terjadilah atau batin. Inilah kalau kita sifat 20, salbiyah 5 pada Allah, nafsiyah 1 pada nyawa, 14 manawiyah pada jasad, 20 sifat Allah dalam diri. Di balik ini semua jamaah, maka kita tarik buah simpulan. Napas tidak bernapas. Yang bernapas adalah ruh. Napas adalah diri atau kodrat, nama daripada batin Allah. Tapi yang bernapas adalah roh atau hewan. Kalau kita duduk dalam makom bernapas, alam napas itu adalah alam malakut, alam ruh. Di situ semua makhluk bernapas. Kucing, anjing, burung, kerbau, sapi. Coba kita ikut juga di situ bernapas. Begitu kucing keluarkan napas dia, kita hisap lagi. Karena kita bilang bernapas itu keluar masuk. Besok kita mau curi ambil ke kulkas daging sedikit, ikan sedikit, otak kucing sudah datang lah curi ikan. Besok bernapas lagi anjing, kita cirup lagi. Karena kita kata napas itu turun keluar masuk. Orang lewat kita marah sama orang. Apalah kau ni? Apalah kau? Rupanya jiwa anjing itu sudah masuk. Kenal lubang napas itu cuma satu. Namanya malakut, semua ke situ. Ada juga kambing, kita hisap lagi. Besok makan sayur, kalau enggak 10 macam tak boleh, kita mau makan sayur aja. Ditambah lagi mak-mak, encik-encik, masuk burung murai, dia hisap lagi. Besok benar juga kepada kata Buya Hamka, manusia bisa jadi rasul, manusia bisa jadi hewan, binatang. Inilah yang saya kata, napas tidak bernapas. Yang bernapas adalah makhluk. Napas adalah nama batin Allah. Napas. Kalau dia mengingat tanapas tajari, yaitu batin, namanya Kalau dia ditengok namanya ampas. Kalau dia dirasa kodrat Tuhan dalam diri akan jadi nupus. Nanti saya ajar semua itu.
Jadi macam itu dulu, sikit-sikit dulu. Nanti kita menjaga roh lah ya. Baik. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik mengendalikan jamaah. Terima kasih Buya Mursyid yang sentiasa dalam payungan dan rahmat Allah. Amin. Alhamdulillah malam ini diberi kesempatan bahwa kaji ini telah dikembangkan di dalam 24 mancanegara, yaitu Allah dan Allahu, sebuah kalimat pengakuan dan penetapan. Tetapi yang paling penting di dalam hal ini adalah mensirnakan sebuah asma tetapi mewujudkan husnanya. Dan zikir kalimat ini juga dikembangkan di dalam syahadat dan juga kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, seperti yang diterangkan oleh Buya, sehingga terhasil zikir tunggal. Di situ kunci rahsianya hasil daripada pengembangan kalimat Allah dan Allahu. Subhanallah, dan luar biasa sekali malam ini. Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan para jemaah grup 4 untuk menekan tanda tangan dan bertanya ke Buya hasil daripada pemahaman ataupun tanya yang timbul daripada tausiah sebentar tadi. Dengan ini saya persilakan jemaah. Silakan. Okey, baik. Kak T orang yang pertama, nanti kemudian Pak Sabri Boga. Dipersilakan Kak T untuk bertanya ke Buya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sihat sentiasa, Buya. Amin, insyaallah. Alhamdulillah, Buya telah mengangkat kajian berkenaan Allah dan Allah hakikatnya. Boleh ke Buya mendalam pencerahan lagi tentang nafas tidak bernafas? Kalau yang mengingat itu adalah Tanah. nafas, kalau yang ditengok itu anfas, dan merasa kudrat Tuhan itu adalah nufus. InsyaAllah. Iya. Jadi macam itulah. Napas adalah kodrat batin Allah. Nama daripada batin Allah. Naf adalah diri. Diri yang sesungguhnya nafas. Diri yang benar tak nafas. Diri wujud Tuhan nufus. Diri mewujud Tuhan ampas. Ini kelengkapan asal mula terjadinya syahadat dan timbul dalam kalam Allah dan Allahu. Adalah awal jadi syahadat mula jadi. Tak ada bunyi, tak ada ayat, tak ada nama, tapi yang ada bunyi. Tapi adakah bunyi kalau tak ada yang membunyikan? Yang membunyikan adalah Begitu datang, luput, tertutup. Begitu ditarik lagi oleh masuk dalam terjadilah itu batin yang menyembunyikan. Kalau dalam kodrat diri namanya nafsiyah, diri yang berdiri. Inilah yang menjadi Allahu Akbar, salbiyah, nafsiyah, ma'nawiyah. Nama ibadah, gelar kepada kita. Kalau Allah panggil kita, Allahu Akbar. Oh iya, kalau kita jawab, kalau tidak berarti ruku. Allahu Akbar berarti sujud. Baru dia pesan, dengar ya Allah, sami Allah liman. Ya Allah dengar. Nah itu. Jadi
Kalau kita sudah dapat macam dari kajian tadi antara dengan ih tadi menjadi hu aku, maka naiklah pada sifat derajat dari kepada sifat ini yang disebut dengan ma'i atau engkau. Tak boleh dia. Kalau dia masuk ke makom hu ibadah, dia banyak asmanya. Asma hidup lagi. Kalau asma hidup tidak hidup lagi, wujud yang dua ini kalau dia bilang aku dan engkau. Kalau di Al-Quran dia bilang kami. Ya, aku dan engkau. Aku dan engkau inilah yang menjadi zikir batin. Bertajali mengingat dan naik mengingat Dia mengingat, bukan dia turun naik. Kenapa ada naik? Karena adalah aku derajatnya tinggi. Sementara adalah asma lebur dari nama. Sifatnya alam atau kunal. Bermula mereka berdua itu sama-sama zat. Maka apabila itu aku tadi sudah bertajali kepada maka wujud yang sebenarnya ini apa? Yang aku ni sebetulnya macam mana wujudnya dia Buya? Itu aras. Domah di atas alif. Artinya rasa atau rahasia. Rahasia. Sementara adalah kekuatan. Jadi aku ini makna tersimpan kodratnya adalah kekuatan yang dirahasiakan. Makanya kita kalau solat tu berbisik-bisik. Kenapa? Wayatalatop. Harus lemah lembut. Karena engkau berbisik kepadaku. Ya ma'i iyahu. Ya ma'i iyahu. Maka terjadilah satu kodrat putus sahadat. Inilah tidak boleh dikatakan Allah atau Allahu. Karena hanya berlaku di dalam agama. Awaludin ma'rifatullah. Kalau kita kembali kepada asal daripada diri, macam itulah tadi. Bagaimana kita ni kalau ingin beribadah kepada Allah dengan nama ibadullah, maka berkalamlah dengan memanggil sir itu, wujud sir itu dengan iyahu, wujud jasad, iya ma'i atau tempat atau dohirku. Tak boleh Allah. Karena kita tak boleh menyebut Allah kalau tidak melihat wujudnya. Kalau ini diucapkan tanpa wujud maka kafir dan kafir sindiklah. Maka syirik kubro itu akan terjadi. Jadi itulah syahadat awal yang menjadi Allah dengan Allah tadi. Sir'ih menjadi ilah, menjadi Allah. La ilaha illallah. Jadi dulu syahadat itu kodratnya macam itu. Itu terus tak boleh berhenti. Karena itu adalah tajalli nafsiyah. Sampai tertengok muka kita, hadir kita dari titik 3 muncul seperti itu dengan tajalinya. Terus 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 ke terus ke terus ke terus ke Tidak ada naik turun.
bertajali namanya. Barulah muncul. Siapa ni? La ilah. Ini kata aku. Nah. Siapa ini lagi? Illaha illallah. Sayalah yang nyata. Laha Allah. Jadi dari mana asal daripada hu itu? Dari la. La ilah. La. Lam adalah aras. Aras adalah kekuatan, ayatnya di Al-Quran hurufnya ha. La. Alif. Domah naik u menjadi sir, rahasia. Berarti menjadi u, rahasia. Maka ha ditambah u menjadi hu. Hu menjadi aku. Aku berasal dari sir dan aras, kekuatan dan rahasia. Inilah aku, sebuah kekuatan yang rahasia. Makanya kita berasal dari rahasia Allah. Karena kita berasal dari aku, zahirnya aku. Inilah yang dikatakan dengan ma'i. Disifatkan dia menjadi ma'ni. Diwujudkan kepada pandangan menjadi ma'in. Paham? Kenapa kalian macam tu? Ya, bermakna antara dengan itulah ada Iya. itulah nurmain. Iya. Ini ini rahasia hilang. Hilang inilah Itu yang dikatakan nafsiyah. Yang diri ini. Nafsiyah. Dia yang tengok ke atas, dia tengok. Dia menengok sir, itu mengingat namanya. Dia mengingat kepada dia ingat kepada Akhirnya dia sampai diperlihatkan ayat kerajiahnya oleh Allah. Itu yang dikatakan dengan diri tanafas. Itulah awal tanafas, yaitu diri yang beribadah. Ibadah dia apa? Ibadullah. Dari Tuhan ke Tuhan, dari Tuhan ke Tuhan aja. Nah, jadi inilah zikir itu. Zikir itu tanafas. Tanafas itu yang mengingat ke kodrat yang dua tadi, alif yang dua. Satu tersirat, satu tersurat. Dan ini dinamakan dengan engkau dan aku, bukan dia. Tak boleh diganti dia. Kalau dia begitu menjadi wow tidak ada makom kodratnya. Wow itu tenggelam. Seperti kita baca tulisan Allah. Nah itu dia tenggelam. Ada tapi dia tenggelam. Dan wow derajatnya tidak Tuhan. Tapi kalau batin derajatnya Tuhan. Bara'ah. Sementara adalah alif. Alif kodratnya Tuhan. Makanya dalam bismillah dia tak berdamping. Kenapa? Tak boleh sejajarlah Tuhan dengan umat. Alastum bi rabbikum, alif bala syahidin apa. Dia sudah Tuhan dan umat. Satu Tuhan, dia satu umat. Dia tak boleh sama. Laisa kamitslihi min syai'. Tidak boleh setara. Ya, sekiranya ada kauni batin aku adalah engkau, adakah itu satu pengakuan Buya? Ya ma'i, iyahu. Ma'i asal awal semua sifat jadi.
jatuh ke mata pandangan batin, ma'in namanya. Jatuh ke kodrat sifat bernama makni. Gitu. Jatuh kepada paham daripada itu disebut makna. Al-ma'naun al-hayatun. Mengerti artinya. Itu makom. Makom sifat bernama makni. Itu nur makni, manawiyah maksudnya. Makom pandangan bernama ma'in. Dan makom yang disebut engkau bernama ma'i. Itu kalau kita dengan dia, kita dengan engkau, aku dengan engkau, itu kan sudah dekatnya beza. Kau dan aku. Nah, kalau aku dan dia itu agak masih jauh karena dia sifat. Tapi kalau sudah engkau dan aku, itu yang dikatakan iya ma'i iyahu. Nah, ini dikatakan ih. Kalau tak mau kalamkan ya ma'i dan ya hu, kalamkanlah ih. Batin menyaksikan. Makanya diri itu adalah diri kita nih. Alam alam batin tadi. Ini yang dikatakan ampas. Kalau nupus alif yang berdiri pada dalam diri, itulah yang dikatakan nafsiyah. Itu yang di batin tuh. Nah, inilah yang dikatakan macam tuh. Nupus berurutan ke dalam yang mana menjadi batin Allah rahasia. Batin Allah rahasia ini akan dia turun menjadi suatu di dalam tubuh. Batin rahasia masuk ke dalam tubuh bernama af'al atau zat yang maujud. Di mana dia dalam tubuh tidak bertempat. Karena dia adalah alif hamzah baris di depan. Dia bisa ditengok cuma dari depan. Dari belakang dia tak bisa ditengok. Nah, inilah yang dikatakan kodrat daripada nupus itu adalah batin dalam jantung. Yang berwujud menjadi alif pada tubuh insan. Jadi di dalam tubuh insan itu ada alif lagi yang tersirat. Namanya alif solahud do'im. Yang menghubungkan batin dia kita dengan Tuhan tunggal. Nah, itu kalau dikaji jauh lagi dia itu. Di dalam insan itu masih ada batin Allah. Hadis itulah. Makanya kita selama 9 bulan dalam kandungan itu selaku batin Allah melaksanakan perjalanan salatul do'im. Salahud do'im itu perjalanan salat selama 9 bulan. Itulah diri batin atau nafsiyah tadi. Itu disebut dengan bani. Nah, gitu, insyaallah. Paham kira-kira? InsyaAllah. InsyaAllah Buya. Doakan kami Buya. InsyaAllah. Itu makanya banyaklah orang itu bercakap mengembalikan alif kepada alif. Kalau tak paham cara dia, sakitnya sakaratul maut itu setengah sakitnya azab neraka. Tapi kalau kamu tahu bagaimana kembali menjadi Tuhan, kamu tidak terasa seperti bangun saja. Tidur, bangun, berarti sudah mati hidup lagi. Begitulah cepatnya yang tidak ada rasa. Kenapa? Karena aku yang kembali menjadi wujudku semula. Inilah kita pelihara dengan zikir napas, bukan napas berzikir. Paham? Ya, tapi sekiranya nafas kan dia tak bernafas. Sehingga nak kita berzikir nafas tu terberhenti.
Adakah di situ sudah subhanallah? Ya. Kalau subhanallah itu total. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu awaludin ma'rifatullah. Ya. Kalau tadi itu adalah awal diri. Awalul wajibin alal insani umififatul illahi bi istiqoni. Pertama-tama yang wajib bagimu mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Aku, hu. Karena itulah yang akan kembali, bukan asmanya. Insya Allah. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.